Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian sedang mencari sebuah SUV dengan budget 300 jutaan, ini bisa jadi pilihan kalian nih, Jetour Dashing. Ini sebuah SUV 5-seater. Tapi kalau kalian butuh SUV yang bisa membawa 7 penumpang alias 7-seater, cek mobil ini deh. Yes, ini dia Jetour X70 Plus. Ya, sebuah SUV 7-seater yang harganya itu mulai dari 300 jutaan rupiah saja. So, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review Jetour X70 Plus. Ya, sebelum kita mulai reviewnya, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit nih tentang brand Jetour itu sendiri ya. Jetour, memang dia adalah sebuah brand otomotif asal China, tapi brandnya itu udah eksistensinya kuat banget di Timur Tengah, kemudian di Afrika Selatan, Amerika Selatan. Karena memang brand Jetour itu fokusnya ke lineup SUV atau model-model SUV yang mana kontur jalan di sana, medannya di sana, itu kan ya kalian tahu sendiri lah ya. Dan akhirnya mereka mulai fokus nih ke Asia, termasuk ke Indonesia. Iya, jadi ini Jetour, brand otomotif asal China yang fokusnya itu memang SUV ya, model-model SUV-nya. Tadi kita udah sempat mention, model yang dijual di Indonesia saat ini itu ada Jetour Dashing, dan yang di sebelah kita ini adalah Jetour X70 Plus, sebuah SUV 7-seater. Harganya mulai dari 300 jutaan aja, luar biasa ya. Oke. Anyway, Jetour X70 Plus ini itu ditawarkan dalam 2 varian ya. Yang pertama itu ada yang namanya varian Journey, yaitu harganya 300 jutaan. Luar biasa ya. Dan yang di sebelah kami ini yang varian atasnya, ya top of the line-nya namanya itu Inspira. Coba ayo kita kulik aja apa yang mau ditawarkan dengan harga segitu ya dari si Jetour X70 Plus ini. Pertama-tama kita bahas dulu nih dari desain depannya. Jujur ya, di antara brand-brand China, asal China itu ya, mobil-mobil asal China, Jetour ini salah satu mobil dengan desain yang cakep-cakep. Kalian bisa lihat sendiri lah, Jetour Dashing. Ya, ini juga X70 Plus, menurut kita desainnya cakep. Ya, tapi again, kalau desain kan selera lah ya, subjektif. Tapi kalau menurut kita oke banget. Nah, di depan sini ada emblem Jetour yang cukup besar, ya. Lalu kemudian untuk lampunya, ini dia juga sipit-sipit gitu ya. Emang yang sipit-sipit tuh emang cakep ya. Ya, dan dia pastinya sudah full LED semua, baik untuk lampu utamanya dia sudah proyektor LED, lampu sennya dia sudah LED juga ada di bawah sini, dan juga ada DRL LED-nya di sini. Cakep desainnya. Lalu kemudian untuk grillnya ini juga gede ya, ukurannya lumayan gede, dan ada kayak chrome-chrome-nya gitu ya, diamond cut. Cakep. Dan pastinya di sini ada sebuah kamera, karena memang Jetour X70 Plus ini udah disematkan dengan fitur kamera 360. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di dalam ya. Lalu kemudian lanjut lagi ke lower bumpernya nih. Nah, di sini juga kerennya ya, di sini ada aksen-aksen merahnya. Jadi selain dia elegan gitu ya, futuristik, tapi juga ada sporty-sportinya ada juga lah di mobil ini ya. Ya, itu aja sih dari desain depannya ya. Menurut kita sih oke banget, dan yang gue suka, gue pribadi suka, yaitu di hoodnya nih. Dia ada kayak garis tegas, di dashing juga keren, X70 Plus juga nih, bagusnya kayak mempertegas desain depannya ya. Oke, itu aja dari bagian depannya, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Jetour X70 Plus ya. Sebelum kita bahas desainnya, kita mau bicara dulu nih soal dimensi dari mobil ini. Panjangnya, ini lumayan panjang ya, di 4.749 mm atau 4,7 meteran. Ya, karena memang mobil ini udah masuk dalam segmen atau kelas medium SUV ya. Bahkan ini sampai baris ketiga 7-seater, nanti kita akan bahas di dalam. Dan untuk wheelbase-nya, ini juga lumayan panjang, dia di 2.745 mm. Wheelbase panjang harusnya translate ke cabin space yang bagus ya, yang baik. Nanti kita akan coba masuk ke interiornya. Oke, itu dari dimensinya. Sekarang kita bahas nih dari velgnya. Wih, ini velgnya keren ya. Dan di sini velgnya ukurannya di 19 inci, lumayan gede ya. Dan dia dibalut dengan warna kayak piano black gitu ya, black glossy.
Cakep, jadi gahar juga. Dan dibalut dengan ban dari One Leaf Flash ya. Dengan profil bannya itu dia di 235 55 ring 19. Profil ban mau baik di depan maupun di belakang itu sama. Keren desainnya. Lalu kemudian juga di sini, iya ini ada aksen-aksen Jetour-nya ya, ada chrome-chrome-nya juga. Dan ini spionnya, desainnya keren, ada lampu sen, LED dan juga ada kameranya. Again, mobil ini udah ada kamera 360, cakep. Ada aksen-aksen merahnya gitu ya, jadi ada over fender warna cladding-cladding hitam gitu. Untuk mengakses mobil ini pasti dia sudah disematkan dengan keyless entry ya, jadi kalian tinggal menyimpan aja kuncinya dan tinggal membuka gitu ya, dan tutup aja di sisi driver. Ya, dan di sini ada window lining chrome gitu ya, keren, mewah juga, dan di sini ada roof railnya nih, mantep. Oke, itu dari bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini, Jetour X70 Plus desainnya ini menurut kita cakep ya, ganteng gitu. Oke, kita mulai dari atas. Di atas ini ada Sharksun antena, ada built-in spoiler, lalu ada high mount stop lamp, dan juga ada defoggernya nih bagus, ada wiper, ada emblem Jetour. Lampu belakang ini keren ya, jadi dia kayak menyambung gitu ya dari sisi kiri ke kanan. Dan dia sudah full LED semua, mantap. Lalu kemudian di belakang sini ada sebuah kamera parking ya. Di sini ada emblem X70 Plus. Wah, lower bumpernya, iya di sini menyambung ya. Jadi ada cladding-cladding hitamnya. Dia warna plastik ini, tapi ini solid loh ini plastiknya. Mantap ya. Lalu kemudian juga di belakang sini ada 4 buah sensor. Di sini ada diffusernya di bawah sini dan ada aksen muffler ya. Untuk apa namanya knalpotnya ada 4 gitu, tapi sebenarnya knalpotnya tuh ada di bawah situ ya. Oke, itu aja dari bagian belakangnya. Menurut kalian gimana nih Sweeties, desain eksterior dari Jetour X70 Plus ini? Kalau menurut kami sih cakep ya, ganteng nih mobil. Oke, sekarang langsung aja yuk kita bahas bagasinya. Kita buka dulu. Iya, dan pastinya untuk mekanisme pembukaan pintu bagasinya dia sudah secara elektris ya. Jadi sudah power tailgate, memudahkan kita untuk naruh-naruh barang di bagasinya gitu ya. Mantep banget. Ini dia ruang bagasinya ketika baris ketiganya itu ditegakkan. Ya, dia lumayan lah ya, masih bisa taruh koper cabin size gitu ya. Masih bisa belanja lucu tuh masih bisa nih ya. Bahkan belanja bulanan juga masih bisa. Tapi kalau misalkan kalian merasa kurang luas, kalian bisa melipat kursi baris ketiganya nih. Nah, tinggal menarik tuas yang ada di sebelah kanan maupun juga di sebelah kiri. Konfigurasinya 50-50 dan otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi seluas 438 liter. Wow, dan dia flat ya, rata lantai. Oke, itu aja dari bagasi si Jetour X70 Plus ini. Sekarang kita bahas interiornya yuk. Nah, sekarang kita sudah di interior dari si Jetour X70 Plus. Berhubung ini adalah sebuah SUV 7-seater, rasanya nggak afdol kalau kita masuk, cobain kita duduk di baris ketiganya. Nah, cara mengaksesnya gimana? Kalian tinggal menarik tuas yang ada di kursi baris keduanya nih, di sisi sebelah kanan ya. Dan tinggal ditarik aja, maju gitu, nge-slide. Ya, praktis. Jadi kita tinggal masuk aja di sini. Ya. Oke, kita tarik lagi, kita coba lihat ya seberapa luas. Nah, oke, udah kita mundurin kursi baris keduanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya pada umumnya gitu. Nah, ini dia space-nya untuk ruang kakinya. Tinggi gua 172 cm dan di sini masih proper sih. Masih oke untuk diduduki 2 orang penumpang dewasa gitu ya. Setinggi gua itu masih oke banget. Untuk legroomnya masih ada sisa space lah ya, 3 jari di sini masih oke, masih nyaman ya. Lalu kemudian juga untuk headroomnya ini juga masih oke nih. Nah, nggak mentok. Lalu kemudian nyamannya di baris ketiga ini dia kursinya sudah dibalut full leather semua, udah berbahan kulit semua dan bagusnya di sini sudah diberikan 2 headrest untuk penumpang di baris ketiga. Jadi masih nyaman sih, masih proper banget untuk 2 penumpang dewasa duduk di baris ketiga dari Jetour X70 Plus ini. Mantap ya. Lalu kemudian di sini amenities-nya ada apa aja? Ya, di sini ada cup holder ya, masing-masing di sisi kiri maupun juga di sebelah kanan gitu. Oke, itu aja dari baris ketiganya. Sekarang kita lanjut ke baris keduanya yuk. Let's go. Nah, sekarang kita udah duduk di baris keduanya nih. Dan bener aja, tadi wheelbase-nya kita bilang panjang ya, lumayan panjang. Dan memang translate ke
kabin interiornya di baris kedua ini luas banget ya. Ini posisi mengemudi gua, tinggi gua 172 cm dan masih bisa mendapatkan legroom yang ini 10 jari lebih nih. Iya, masih luas banget. Footroomnya enak, begitu pula juga untuk headroomnya. Walaupun dia udah disematkan dengan sebuah panoramic sunroof. Ukurannya gede banget nih, salah satu yang terbesar juga di 62 inci. Jadi memberikan kesan spacious juga ke dalam kabinnya. Mantep banget. Oke, untuk bahan kursinya sendiri sama seperti di belakang tadi, dia sudah berbahan kulit semua, full leather seats ya, dan bagusnya di sini juga sudah disematkan dengan 3 buah headrest untuk penumpang di baris kedua dan sebuah armrest dengan 2 cup holder di sini. Mantap ya. Lalu kemudian juga di sini ada kisi-kisi AC ya, blower yang bisa kalian atur, ada tempat penyimpanan juga di sini ya, terbuka dan juga tertutup. Ada 2 USB-A port di belakang sini, jadi lumayan lah bisa ngecas gadget kalian ya. Ada speaker grill, handle pintunya masih ada bahan soft touch-nya. Jadi apa yang kalian kepegang gitu ya sama tangan, yang tersentuh sama tangan, itu tuh empuk semua bahannya, enak gitu ya. Nyaman sih duduk di sini ya, apalagi masih bisa mau direken-reken gitu ya, masih bisa gitu. Jadi rebahannya juga pas banget di baris kedua ini. Nyaman sih. Duduk di tengah. Nah, ini karena bisa 3 penumpang ya. Gimana rasanya? Masih oke untuk tinggi gue ya. Masih nyaman. Di sini juga bagusnya kan emang juga nggak ada tunnel ya, karena dia front wheel drive gitu. Mantep banget. Tempat penyimpanan, pocket-pocket untuk dokumen masih juga ada di sini. Cup holder ada juga di kanan maupun juga di sisi kiri. Gitu ya. Jadi intinya duduk di baris kedua dari si Jetour X70 Plus ini nyaman loh. Nyaman-nyaman, enak. Proper buat 3 orang dewasa. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Jetour X70 Plus atau X70 Plus ya. Oke, so ini dia ya. Dashboardnya, layout dashboardnya, desain dashboardnya. Nah, tapi sebelum itu kita coba ACC dulu ya. Kita supaya bisa lihat nih layarnya tuh nyala. Wih, kayak disambut gitu sama mobil ya. Mantep ya. Oke, so ini dia desain dashboardnya. Layoutnya seperti ini ya. Simple, futuristik, tapi juga cukup ergonomis ya. Peletakannya gitu ya, layarnya, tombol-tombolnya. Kita mulai dulu dari bahannya nih. Penggunaan material bahan dashboardnya. Mantep ini. Ini full soft touch semua, ada jahitan merahnya juga, ada aksen-aksen merahnya sama seperti di eksteriornya tadi ya. Jadi emang X70 Plus nih pengen kasih kesan sporty gitu. Keluarga yang sporty banget gitu ya. Lalu kemudian juga di sini ada aksen-aksennya, ada bahan soft touch semua ya. Aksen silvernya, brush aluminiumnya juga ada semua di sini. Di sini ada 2 buah layar. Yang pertama itu adalah head unit atau infotainment systemnya, dan sini ada instrument clusternya. Masing-masing ukurannya sama di 10,25 inch ya. Dan untuk head unitnya ini bagus ya, resolusinya lumayan fluid juga ya. Dan bagusnya di sini dia juga sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Ya, dan di sini juga ada icon khusus untuk memantau kamera 360-nya nih, around view monitornya ya. Wah, ini kalian bisa lihat-lihat di sini. Tuh, ini untuk yang bagian depan, kamera depannya bisa 2D juga, bisa di zoom out gitu ya. Jadi kalian bisa lihat sisi mau dari depan, samping, kanan, kiri gitu ya, belakang, itu bisa semua kalian pantau melalui head unit yang ada di sini ya. Mantap banget, resolusinya juga bagus nih. Lalu kemudian semua pengaturan kendaraan bisa kalian lihat semua ya di sini. Ya, mulai dari bagasinya, angle bagasinya ini bisa kalian atur semua di sini ya. Dia udah power tailgate tapi angle-nya juga bisa kalian atur sudutnya. Lalu kemudian kaca spion, mengemudi ini bisa kalian atur semua melalui layar yang ada di sini. Gitu ya, udah lengkap. Ya, AC-nya, untuk pengontrolan AC-nya di mana? Di sini. Bagusnya masih diberikan tombol nih di sini ya. Jadi nggak semuanya lewat head unit nih. Gue suka nih mobil kayak gini. Jadi masih blower AC-nya masih bisa kalian atur lewat sini. Suhu derajatnya juga bisa kalian atur di sini ya. Udah digital ya, semuanya juga bisa kalian ini juga sih sebenarnya atur di layarnya. Tapi gue lebih pilih di sini sih ya, lebih enak. Ya, lalu kemudian juga di sini ada untuk di center console-nya ada tempat penyimpanan tertutup nih di sini. 2 buah USB-A port, 12 volt socket colokan di sini, dan ada wireless charger. Kecepatannya dayanya nih lumayan 50 watt. Ya, ini salah satu yang tercepat di kelasnya ya. Lalu kemudian bagusnya, biasanya kalau kita wireless charging itu kan handphonenya jadi cepet panas gitu ya, hangat.
Jetour memikirkan di sini dikasih kisi-kisi AC ini, di kisi-kisi lubang lah ya, buat angin supaya handphone kalian tuh tetap adem, mantap. Lalu kemudian ada sebuah cup holder di sini. Ini gear shifternya atau gear levernya nih, wow sangat futuristik banget desainnya, bagus, enak digenggam. Bahannya juga ada leathernya di sini. Lalu kemudian sudah ada electronic parking brake, auto hold ya. Lalu ada hill descent control juga. Nah, di sini ada toggle rotary dial gitu ya. Wih, keren nih, ada iluminasinya. Ya, ini untuk mengatur si head unitnya juga bisa kalian kontrol di sini. Jadi menambah safety dalam berkendara. Jadi nggak perlu nih apa namanya nyentuh-nyentuh layar gitu. Kan kalau sambil driving bahaya juga gitu ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, mekanisme pembukanya seperti ini yang berfungsi juga sebagai armrest. Bahannya kulit, ada stitching merahnya. Sama seperti di baris kedua, ketiga, di depan sini juga sudah full leather seat semua. Ada aksen-aksen merahnya juga ya. Keren. Ini juga bagus ya untuk lingkar kemudinya, udah full leather semua, tombol-tombolnya udah lengkap semuanya untuk mengatur infotainment system dan juga untuk cruise controlnya. Bisa kalian atur semua lewat setirnya. Ada pedal shifternya juga nih di sini. Untuk pengaturan kursinya, ini dia sudah full electric semua ya untuk sisi driver. Wah, ini ngaturnya lewat sini nih, tombol-tombolnya udah lengkap. Jadi bisa height adjuster, maju mundur, recline gitu ya. Dan bahkan di sini ada 3 buah memory seat. Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Begitu pula juga untuk pengaturan setirnya, ini sudah tilt dan juga teleskopik. Mantap banget ya. Oh iya, dan mobil ini juga sudah disematkan dengan berbagai fitur safety atau fitur keselamatan ya. Sebut saja dia sudah ada blind spot monitoring, jadi dia kasih warning ya di kaca spionnya, baik di kanan maupun juga di kiri. Kalau misalkan ada kendaraan lain atau objek lain ya di blind spot area kita, dia bisa kasih warning gitu ya. Lalu kemudian juga ada door opening warning. Jadi kalau kalian mau buka pintu gitu ya, dia akan kasih warning kalau misalkan ada kendaraan lain gitu. Jadi lebih safe lagi ketika keluar dari mobil ini. Lalu yang terakhir ada yang namanya rear collision warning. Jadi kalau misalkan kita lagi mundur gitu ya, ada objek atau kendaraan lain di belakang, ya dia sensornya akan membaca dan akan memberikan kita warning gitu ya di instrumen clusternya. Jadi fitur safety lumayan lengkap, sisanya juga udah banyak ya. Contohnya ada 6 buah airbags ya, 6 airbags, lalu ada hill descent control, traction control, itu udah standar di mobil ini ya. Jadi untuk fitur safety dari si Jetour X70 Plus ini udah lumayan lengkap lah. Dan bagusnya lagi, mobil ini sudah disematkan dengan cruise control ya. Jadi berguna banget, bermanfaat kalau misalkan kalian lagi berpergian jauh gitu ya, banyak di jalan tol. Lumayan. Jadi fitur safety dari Jetour X70 Plus ini lumayan lengkap lah ya. Mantep. Oke, itu aja ya. Dan kemudian untuk bahannya, door trimnya nih juga mantep ya, solid juga nih. Bahannya di atas nih soft touch, ada aksen silvernya, brush aluminiumnya, dan ada bahan-bahan empuknya nih, armrest untuk armrestnya. Nyaman sih jujur aja ya, duduk di sini ya. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita langsung bahas aja yuk mesinnya. Let's go. Oke, sekarang langsung aja yuk kita bahas mesin dari Jetour X70 Plus. Wah, kap mesinnya udah pakai pegas ya, mantep banget. Dan bagusnya juga dia sudah diberikan peredam dan dicat warna body, jadi kelihatan rapi. Begitu pula juga untuk ruang mesin atau engine bay-nya. Bagus ya, engine blocknya udah dikasih cover nih, jadi kelihatan rapi gitu ya. Oke, bicara soal spesifikasi mesin dari Jetour X70 Plus ini juga nggak main-main. Ya, dia punya kapasitas mesin di 1.5 liter atau 1500 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 156 PS dan torsinya di 230 Nm. Dia udah mesin turbo ya, jadi harusnya gokil. Dan juga dibantu juga dengan transmisinya, dia sudah dual clutch transmission atau DCT ya, 6 percepatan dan tenaga itu dialirkan ke roda depan ya. Ini penggerak roda depan atau front wheel drive. Terus gimana sensasi berkendaranya? Langsung aja kita tes. Let's go. Oke, sekarang kita sudah mengendarai Jetour X70 Plus atau X70 Plus ya kalau kita ngomongnya ya. Dan first impression gue ketika ngendarain mobil ini, posisi mengemudinya nih, ini mantep ya. Dia commanding gitu. Jadi bisa di set rendah sih bisa, cuman kalian juga bisa set tinggi gitu. Dan bisa diatur secara elektris ya. Tadi kita udah sempat mention untuk pengaturan kursinya sudah full elektris semua. Dan lengkap gitu pengaturannya. Jadi kalian bisa menemukan posisi duduk yang paling ideal gitu. Karena posisi duduk yang commanding gitu ya, tinggi,
Jadi kalian pandangannya atau visibilitas itu tuh enak gitu. Pandangan ke depan, ke kanan kiri, lalu kemudian juga ke belakang. Kacanya tuh gede-gede, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu ya pas lagi bermanuver atau ngendarain mobil ini gitu. Dan juga hal pertama yang gue rasain adalah bobot setirnya nih. Ini tuh ringan banget ya. Jadi masih enak nih buat kalian para wanita gitu ya, cewek-cewek yang pakai mobil ini ya. Buat sehari-hari enak banget untuk bermanuver di dalam kota. Nah, tapi buat kalian nih cowok-cowok yang merasa keringanan gitu ya, ini bisa dirubah loh bobot setirnya. Jadi ada comfort, tadi kita di comfort, ringan banget bobot setirnya. Tapi kalian juga bisa rubah ke sport. Jadi otomatis bobot setirnya tuh jadi lebih berat, jadi lebih mantep gitu rasanya mobil ini ya. Gak cuman bobot setirnya yang bisa disetting atau diatur, tapi driving mode-nya juga bisa, atau mode berkendaranya. Kalian bisa berkendara eco seperti sekarang nih. Jadi untuk hemat ya, berkendara efisien supaya BBM-nya juga hemat gitu ya, efisiensi bahan bakar. Kalian juga bisa rubah ke sport mode. Wow, seketika langsung nih dia RPM-nya naik ya. Wow, begitu kalian bejek, kita coba rasain mesin 1500 turbonya. Wow, ini responsif loh. Iya memang, karena dia adalah mesin turbo, pasti ada turbo lag-nya. Tapi minim, ketika kalian masuk ke sport mode itu seketika, langsung ini ya. Dan ditambah lagi dibantu juga dengan sistem transmisi DCT-nya yang sigap, cekatan gitu ya. Jadi perpindahan giginya juga smooth dan juga cepet. Ya ditambah lagi, kalau kalian mau tambah sensasi sporty lagi, di sini ada pedal shifter yang bisa kalian mainin di sini ya. Wah, bisa sensasi manual perpindahan giginya bisa kalian atur di sini ya. Ini kita lagi manuver-manuver ya. Enak loh. Mobilnya ada, ditambah lagi juga handlingnya juga nih. Dia lumayan responsif. Memang bukan yang paling sharp gitu ya. Tapi ini hitungannya masih oke banget. Jadi kalau buat bermanuver di dalam kota gitu ya, ini misalkan kita gini ya, setir itu kayak ngikut gitu, mobilnya ngikut ke arah kita tuju, mau ke kanan, ke kiri. Ini masih oke banget. Oke, tadi kita udah bicara soal performanya nih, performa mesinnya, handlingnya. Sekarang gimana sih bandingan suspensinya? Nah ini biasanya bertanya-tanya ya, karena memang sebuah SUV 7-seater itu kan biasanya kalian pakai buat jalan-jalan bersama keluarga gitu ya. Mau keluarga inti atau keluarga besar juga masih bisa, karena mobil ini bisa muat 7 orang penumpang sampai baris ketiga tadi ya. Jadi kenyamanan itu jadi faktor penting ya, faktor utama buat sebuah mobil keluarga. Oke, sekarang kita cobain aja yuk bandingan suspensinya. Nah kebetulan kita lagi ada di daerah Kelapa Gading nih, yang jalanannya begitulah ya, jadi agak nggak rata gitu jalanannya. Kita cobain aja bandingan suspensi seperti apa ya nih. Iya, dia bandingan suspensi itu bukan yang empuk banget enggak, yang keras banget juga enggak. Jadi pas di tengah-tengah gitu. Dan dia cukup refine gitu. Jadi getaran-getaran dari jalan itu bisa diredam dengan sangat baik. Nggak heran karena suspensi belakang dari Jetour X70 Plus ini dia sudah multi-link independent suspension. Jadi menambah kenyamanan dan juga handling dari mobil ini jadi lebih mantep gitu ya. Ya jadi bisa kita bilang ya, mobil ini itu kalau kalian mau bawa santai, cruising gitu ya bersama keluarga, road trip gitu ya, misalnya jalan-jalan keluar kota, masih oke. Kalau kalian mau memuaskan hasrat sportiness kalian ya, sporty juga bisa, karena mobil ini punya performa mesin yang mantap banget nih. Oke, yuk langsung aja kita cobain performa mesin 1500 cc turbonya yuk. Langsung kita kick down. Wah, kenceng loh ini. Tadi rawan mesinnya ya, ditambah lagi juga dengan transmisi dual clutch transmissionnya. Jadi perpindahan gigi tuh sigap gitu ini nih. Kita wow. Memang ada gejala turbo lag ya, wajar lah ya, mobil dengan bermesin turbo tuh biasa ada gejala lagnya, tapi minim sih. Ini hitungannya tuh perpindahan gigi tuh cepet gitu karena dual clutch transmissionnya. Dan menurut klaim dari Jetour, akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu mampu ditempuh dalam waktu 10,5 detik aja. Terhitung
Ini masuknya kenceng loh, lumayan kenceng untuk sebuah SUV 7-seater. Jos banget. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review Jetour X70 Plus. Ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama itu nama variannya Journey, dan yang kedua itu ada Inspira. Nah, Inspira nih seperti unit yang ada di sebelah kami ini. Ya, masing-masing itu dibanderol dengan harga mulai dari 300 jutaan aja. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah SUV 7-seater, bisa muat 7 penumpang, bawa keluarga jalan-jalan, mau traveling ya, mau kemana, keluar kota, itu nyaman banget pakai mobil ini ya. Apalagi desainnya, kalau menurut kami pribadi ya kalau desain itu selera ya. Tapi kalau menurut gue, ini desainnya cakep ya, bagus dari depan, samping, belakang. Kemudian fiturnya lengkap, build quality-nya mantep banget nih. Wow, tadi plat-platnya tebel-tebel gitu ya. Dan fitur safety-nya juga lumayan lengkap di mobil ini. Dan tadi kita udah nyobain juga test drive mobil ini. Performa mesin turbonya sih gokil ya, apalagi ditambah lagi dengan transmisi DCT-nya. Ya, jadi apabila nih kalian sedang mencari sebuah SUV 7-seater, budgetnya 300 sampai 400 jutaan, kita rekomendasiin banget mobil ini ya, Jetour X70 Plus. Buat kalian yang penasaran sama mobil ini, langsung aja cobain, langsung test drive mobil ini. Harus cobain sih, mobil itu harus cobain, dilihat dulu, diraba-raba gitu ya, dilihat desainnya langsung, wujud aslinya. Bisa langsung aja datang ke dealer atau showroom Jetour terdekat. Dan kebetulan kita lagi ada di salah satu showroomnya Jetour nih, di daerah Kelapa Gading ya, Jetour Inovasi Kelapa Gading. Nah, kalian juga bisa main-main langsung aja ke showroomnya yang di sini. Gede loh, ini sampai berapa lantai gitu, mantep banget ya. Oke, jadi sekali lagi kita bisa simpulkan kalau kalian mau lagi nyari SUV 7-seater budget 300-400 jutaan, mending coba lirik si Jetour X70 Plus ini ya, daripada kalian harus mengeluarkan budget 2 kali lipat untuk fungsi yang sama gitu. SUV 7-seater, fiturnya lengkap gitu. Ya, kalian tahu sendiri lah, ada beberapa kompetitor yang harganya itu bisa sampai 2 kali lipatnya gitu. Mending udahlah, save up gitu ya, nabung, lirik mobil ini. Apalagi sekarang lagi ada program Mid-Year Mega Sale, baik untuk Jetour Dashing maupun X70 Plus ini. Jadi membuat kedua mobil ini tuh semakin value for money lagi. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila nih kalian tertarik untuk meminang si Jetour X70 Plus ini, atau misalkan kalian belum berkeluarga, masih single gitu ya, kalian bisa lirik juga si Jetour Dashing, dan kalian bisa membelinya melalui website kami dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.